Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Katri di Kece Channel. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagi Bapak Ibu guru yang ingin merekap nilai, dan di sini yang saya ingin tutorialkan adalah yaitu mengubah nilai angka nilai akhir, misalnya seperti ini nilai akhir dari rekap nilai tugas anak-anak seperti ini ke dalam bentuk peringkat yang predikatnya itu bisa disusun dari nilai 90 sampai 100 itu misalkan A, kemudian dari 80 hingga mendekati 90 itu B, terus dari 70 hingga mendekati 80 itu C, dan di sini kurang dari 70 predikatnya adalah D. Nah, di sini gunanya saya tutorialkan karena untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu tanpa kita mengerjakan secara manual. Misal kalau 80 ya, kalau manual akan lama. Nah, ini kita pasti tahu ini predikatnya misal 80A. 80 itu B. Nah, kita masukkan B manual. Kalau secara manual misal B akan menyita waktu dan capek gitu ya, BB ya. Sedangkan di sini kan datanya pasti banyak, kelas bisa ada 30-an gitu ya. Dan Bapak Ibu mengajar beberapa kelas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk secara manual. Nah, untuk cara mudahnya untuk peringkat atau predikat, ini bukan peringkat ya, predikat harusnya ya. Predikat A, B, C, D untuk nilai-nilai ini, maka kita gunakan di Excel yaitu menggunakan rumus logika. Nah, misalkan di sini saya akan gunakan baris ketiga ya di predikat ini, BH3 sebagai predikat dari nilai akhir yang 80 nih. Nah, di sini saya akan tutorialkan menggunakan rumus logika, yaitu sama dengan rumus if ya. Jadi kursornya kita pindahkan ke tadi H3 ya. Nah, di sini sama dengan kita pakai fungsi if atau rumus if. Nah, if ini kan kalau Inggrisnya berarti adalah seandainya atau jika. Nah, kenapa kita pakai jika? Karena jika di sini kita punya beberapa kriteria, yaitu nilai-nilai ini ya. Kalau 90 sampai 100 itu kriterianya adalah A atau predikatnya A. 80 sampai 90 B, 70 sampai 80 C. Kurang dari 70 adalah D. Nah, dari rumus kita dapat panduannya di bawah nih, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini kan pertama kalau sudah if nanti ada namanya logical testnya ya. Nah, logical testnya di sini berarti kita tambahin nilai n karena kita menggunakan kriteria yang batasannya ini ada hingga gitu, misalnya ini nilainya 90 hingga 100. Nah, jadi kita gunakan logical testnya adalah n. Oke, yaitu karena kita memakai kriteria yang hingga dari ya, hingga dari. Nah, seperti itu. Jadi kita gunakan n dari kanan yang ini rumusnya. Nah, kemudian di sini yang mau kita ambilkan nilainya itu adalah di G3 yang di sini nih. Nah, ini yang saya kursor di sini, jadi G3 ya. Nah, G3-nya ini untuk misalkan nilai true-nya, jadi nilai yang benarnya, misalkan dia di G3 itu benar, misal yang benar adalah yang ini. Misal nilai 90 sampai 100. Seandainya ya, misal dari 90, berarti kita gunakan tanda lebih dari sama dengan 90 hingga titik koma
kita kasih titik koma, kemudian kita tuliskan lagi G3 itu sampai 100, berarti kurang dari sama dengan 100. Nah, baru kita tutup. Nah, di sini kita gunakan berarti kriterianya dari 90 sampai 100 itu adalah nilainya adalah A. Maka di sini saya kasih titik koma. Nah, perhatikan ibu-ibu ya, bapak ibu. Di sini kalau kita lihat aturannya, ini saya gunakan titik koma ya. Jadi tergantung dengan panduannya. Kalau di komputer bapak ibu dengan koma, hanya koma saja, gunakan koma. Karena di sini saya gunakan titik koma karena panduannya pakai titik koma. Nah, ini panduannya yang di sini yang bawah ini Bu ya. Oke. Setelah itu petik atas 2. Nilainya adalah A, predikatnya adalah A. Nah, kita gunakan petik 2 gunanya itu karena dia huruf. Jadi kalau angka nggak perlu pakai petik 2, kalau huruf kita gunakan petik 2 seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Di sini kan logical true-nya ini sudah ada. Nah, kalau seandainya ini salah, maka kita punya kriteria lainnya. Ada 3 kriteria di sini. Nah, ini ada yang 80 sampai 90, ada yang 70 sampai 80, dan kurang dari 70. Maka di rumusnya kita akan ketikkan lagi. Jadi kita tambahkan titik 2 lagi seperti tadi. Setelah logical true-nya sudah, nah sekarang kita logical false-nya atau salahnya, berarti kita gunakan dengan if juga, karena kan jika salah, nah ini jika benar ini, kalau jika salahnya berarti kita gunakan jika lagi. Nah, kita tutup. Kemudian di sini karena masih yang kriteria B itu di antara, berarti kita gunakan fungsi lagi n. Nah, ini gunanya di antara. Terus tadi nilai akhirnya ada di G3 gitu ya. Nih, G3. Selanjutnya di sini kan batasannya dari 80 ya, berarti lebih dari sama dengan 80 yang buat predikat B ya. Nah, titik 2 lagi, titik koma. Selanjutnya G3 lagi. Dilanjutkan lagi ke ini kurang dari 90 ya. Ini kurang dari 90, Kenapa tidak pakai sama dengan seperti yang awal? Kalau yang awal kan hingga 100 nih. Tapi kalau yang di sini maksudnya itu dari 80 sampai 90 adalah tidak termasuk, 90-nya tidak termasuk. Jadi di sini contohnya misal 89, sekian itu kan berarti 90 tidak termasuk, karena 90 masuk di kriteria A, sedangkan di sini kriteria yang B. Jadi B itu kurang dari 90, tidak pakai sama dengan. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Tutup kurung, titik koma. Kemudian nilainya adalah predikatnya adalah B. Petik atas 2B. Tutup petik. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah buat yang B. Bagaimana kriteria yang C, yang salah yang C? Kita lanjutkan lagi. Berarti titik koma lagi. Kita lanjutkan dengan kriteria yang C. Berarti kita pakai F lagi. Kemudian karena ini masih diantara seperti yang B sama, kita pakai N. Lalu kita lanjutkan lagi. Tadi di G3 ya nilainya yang mau diambil. Nah, di sini yang C, kriteria yang C itu berarti dari 70, Bapak Ibu. Nah, di sini berarti lebih dari sama dengan. Kita gunakan lebih dari sama dengan 70. Itu kan? Kemudian titik koma. Lanjut ke lagi berarti G3. Nah, di sini batasan atasnya adalah kurang dari 80 ya, sama kayak tadi ya Bapak Ibu. Kalau 80 sudah termasuk B, berarti 80 yang di bawah ini yang kriteria C tidak pakai sama dengan lagi. Berarti kurang dari 80, tidak pakai sama dengan. Sama seperti yang B ya tadi ya, kurang dari 90. Kalau ini yang C berarti kurang dari 80.
tutup kurung, titik koma, lanjutkan ke petik atas 2, nilai predikatnya adalah C. Nah, itu seperti itu. Yang C sudah ya Bapak Ibu. Selanjut titik koma lagi, kita lanjutkan buat yang kriteria yang D. Nah, kriteria yang D ini dia kita gunakan if lagi. Selanjutnya tidak menggunakan N karena tidak diantara, dia hanya kurang dari 70. Berarti di yang D ini kita hanya gunakan langsung G 3 kurang dari 70. Nah, itu seperti itu. Nah, setelah seperti ini, nilai dari kriteria kurang dari 70 itu predikatnya adalah D. Berarti kita masukkan nilainya adalah titik 2 D. Nah, itu ya sudah. Nah, sudah seperti ini. Kita tambahkan ini titik koma lagi, kita tambahkan dengan petik 2 saja. Nah, sebenarnya dikosongkan. Ini gunanya apa? Gunanya adalah seandainya yang benar misalkan yang ini yang A, kemudian B dan C dan D ini salah. Nah, ada lagi yang tidak termasuk dari A, B, C, D. Contohnya adalah misalkan melebihi nilainya. Misalkan Bapak Ibu salah mengetik nilai. Nah, ini saya contohkan di nomor 9 nih. Nah, ini ada yang 102 PTS-nya nih. Nah, maka nilai akhirnya kan melebihi dari 100. Di sini 101. Nah, ini kemungkinan nanti tidak ada dalam predikat A, B, C, D, sehingga terlihat nanti hasilnya itu akan kosong ya. Di predikat di sini nanti hasilnya ada kosong. Artinya tidak ada predikat A, B, C, D-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu salah mengisi nilai di ini ya, kolom-kolom tugas OH, PTS atau PAS seperti itu. Oke. Nah, seperti ini sudah, tinggal tutup ya. Nah, di sini karena ini kalau dilihat yang tebal ini berarti kan ini tutup tebal yang sini ya, ini hijau. Di sini ada beberapa, kita lihat if-nya ya. Ada beberapa if 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita tutup dengan 4, ini baru 1 ya. Kita lanjutkan 2, 3, 4. Nah, ini tebalnya juga kelihatan ya. Jadi yang ini tuh pasangannya ini tebal. Ini merah sudah merah, sini sudah. Nah, jadi tergantung dengan if-nya seperti itu. Oke. Setelah seperti ini tinggal kita enter. Nah, akan mendapatkan nilai otomatis B karena kita sudah menggunakan rumus if. Apakah benar? Coba 80 itu ada di kriteria yang B. Jadi benar ya. Nah, selanjutnya bagaimana yang bawah nilainya? Kita tidak perlu manual. Nah, ini tinggal di kursor yang sudah kita kasih rumus, lalu kita ke ujung di sini. Ini tanda plus putih berubah jadi hitam, baru kita tarik ke bawah sebanyak baris yang ada dalam rekap nilai. Bisa kalau 30 ya sampai ujungnya ya. Ini sampai ujung nih, saya contohkan seperti ini. Nah, dapatlah predikat nilai akhir dari nilai angka ini. Jadi 80 B, 86 masuk dalam tetap B. Misalkan 90 masih B, 93 adalah A, ya kan ya. Terus 73 C karena masuk dalam 70 sampai 80. Lalu bagaimana yang kosong? Nah, ini karena tadi ya tidak ada dalam predikat A, B, C, D karena 101 tidak ada di sini, tidak ada. Nah, kemungkinan salah nilai, misalkan Bapak Ibu ini yang 102 bukan 102 tetapi 92, Bapak Ibu tulis 102. Nah, sebenarnya 92. Nah, maka akan dapat nilai 98 yaitu predikatnya adalah A. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau kita pindah ke sheet kedua untuk kayak rekap nilai yang kelas lain beda. Nah, ini tinggal di copy saja Bapak Ibu ya. Jadi tinggal copy. Nah, Bapak Ibu tinggal melanjutkan ke rekap nilai yang lainnya. Jadi lebih mudah gitu. Jadi copy saja, nanti tinggal ke
nilai lainnya. Misalkan ada di sheet kedua. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini saya sudah contohkan nih, sebenarnya sudah. Misal saya hapus dulu ya, Ibu. Ini saya hapus. Saya delete dulu. Nah, ini belum ada peringkatnya kan? Nah, bisa tinggal di sheet 1 kita copy di sheet 1 ini yang ada rumusnya. Lalu kita pindahkan ke sheet 2 di atas nih. Kita copy seperti ini. Nah, akan timbul nilai B. Bagaimana buat yang di bawahnya? Tinggal tarik Bapak Ibu seperti tadi. Ini plus yang hitam ya. Kalau ada plus putih masih putih, hitam, tarik ke bawah. Nah, maka akan dapat hasilnya. Nah, di sini ada yang kosong. Ternyata sama kayak tadi kasusnya. Karena dia melebihi dari nilai kriteria yang ada. Nah, ini 117. Nah, kita periksa lagi. Ternyata di ulangan harian ini melebihi 180. Nggak mungkin kan? Nah, kemungkinan adalah 80. Nah, bila 80, maka kriterianya adalah nilai A. Karena nilai akhirnya adalah 92. Nah, 92 itu ada di rentang 90 sampai 100, yaitu nilai A. Oke, seperti itu. Ya, demikian saya akhiri buat tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan mempermudah Bapak Ibu dalam merekap nilai anak-anak ya. Oke, yang belum subscribe channel ini atau yang mau meminta tutorial lain bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk share video ini karena bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.